Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SD Negeri Bojong 3, yaitu Ibu Muraya SPD. Yang terhormat Ibu Siti Hidayah SPD selaku pemateri hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri yaitu acara diseminasi budaya positif bersama Ibu Siti Hidayah. Salawat serta salam semoga selalu kita kumandangkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau sang perubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah seperti sekarang ini. Bapak Ibu, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kepada Ibu Siti selaku pemateri saya persilahkan. Terima kasih Bapak Sastra atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, saya mulai aja ya untuk acara diseminasi pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Muraya SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan dari SDN Bojong 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama duduk di kantor guru untuk mengikuti kegiatan dalam rangka diseminasi budaya positif pada aksi nyata saya di modul 1.4. Agenda kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang berikutnya adalah ice breaking, kemudian dilanjutkan dengan materi kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Di antaranya adalah disiplin positif dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga dengan dibacakannya Bismillah, apa yang kita niatkan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan nantinya akan menambah ilmu dan juga pengalaman dan juga pembelajaran terhadap Bapak Ibu di kelas nantinya. Tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini adalah menanamkan motivasi pada peserta didik untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita mau ice breaking dulu supaya lentur ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. 5, 4, 3, 2. Ya, yuk Bapak Ibu semangat. Olahraga pagi ini. Ayo Bapak Ibu yang ada ya.
Yang kedua, apabila nanti Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangannya. Dan yang ketiga, mohon izin untuk HP di silent. Bapak Ibu mau menambahkan? Cukup ya? Gimana, disepakati atau tidak? Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi budaya positif, ada 2 pertanyaan dari saya. Nanti saya akan bagikan kertas. Ibu Bapak bisa menuliskan. Yang pertama adalah, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah yang Bapak Ibu berarti di kita ya Bapak Ibu ya, di SDN Bojong 3. Kemudian apakah sudah diterapkan dengan efektif? Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan yang perlu dikembangkan? Oke, baik Pak Mo, mohon izin bisa bantu saya buat bagi apa kertasnya? Yang ungu nggak ada. Bikin ini Bapak. Yang mana saja? Ini Bukan nih, ada lagi. Iya, habisnya. Ibu, yang boleh. Nggak apa-apa ya, ada pensil nggak apa-apa nih. Pakai pensil itu. Pakai merah boleh, nggak apa-apa. Ini kalau yang ada apa-apa? Nggak apa-apa, merah sama merah ya. Oke, ya sekalian ini Bu. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Bu Siti, tolong dong diulang Apa saya? lagi, nggak kelihatan. Kenapa? pertanyaannya. Oh, baik. Yang pertama adalah, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Ya. Oke, Pak Umar, mohon dibacakan untuk soal yang pertama dulu Pak. Monggo silakan. Iya, sangat penting. Bapak Ibu, coba dua yuk. Yang pertama dulu. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah adalah jika kita itu ada suasana positif, maka antar sesama rekan dapat tercipta hubungan yang harmonis, tercipta rasa aman, rasa nyaman ketika bekerja, ketika juga kita di lingkungan sekolah. Oke, baik. Satu lagi. Oke, baik. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Menurut saya sangat penting karena dengan adanya suasana yang positif, lingkungan akan menjadi aman, nyaman, dan damai serta semangat dalam melakukan pekerjaan. Oke, tepuk tangan Ibu buat semuanya. Baik, terima kasih. Jadi terima kasihnya Pak Uma, Bu Ayu, dan Ibu Sati. Jadi memang betul, suasana positif itu memang sangat diperlukan di sekolah. Ya, jadi untuk apa tadi tujuannya? Untuk mendukung kegiatan kita. Jadi supaya memang kitanya juga ikutan bahagia gitu ya di sekolah ya. Sekolah itu jadi tempat kita apa ya Bu, bisa berbahagia dengan rekan-rekan gitu, menciptakan suasana yang nyaman, aman, tenang gitu. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan, itu yang sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Baik, nah sekarang Ibu yang kedua, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah, terutama di SDN Bojong 3? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Kita kan ada beberapa pembiasaan ya Ibu ya. Betul. Nah, menurut Bapak dan Ibu, mungkin sebagian sudah melaksanakan secara efektif, mungkin sebagian lagi ada yang belum. Dan kalau sudah dilaksanakan secara efektif, nah, menurut Bapak Ibu apa lagi yang akan dikembangkan?
adik-adik, ya menurut saya ya, penerapan disiplin saat ini di sekolah kami di SD Bojong 3 masih perlu dikembangkan ya, terutama itu diri saya pribadi. Sebelum menilai orang lain, saya menilai diri saya ya. Ya untuk misalnya kalau kami kan masuk siang ya, untuk waktu masuk istirahat dan untuk anak-anak sholat ya, karena kebetulan bertepatan dengan waktu sholat itu harus perlu didisiplinkan dari sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bunga ya. Jadi memang untuk kelas siang, karena memang kita keterbatasan lokal ya Ibu ya, jadi memang harus dikondisikan sekondusif mungkin, dan itu memang perlu adanya kolaborasi ya Ibu ya, antara tadi rekan-rekan yang memang sesuai atau sama jadwalnya, sama-sama masuk siang gitu. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, ini kembali ke kita ya Ibu, kita sebagai penuntun. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, tugas kita sebagai guru itu menuntun. Kita belajarnya duluan, tapi arahnya kita tetap mendampingi anak murid kita gitu ya. Jadi mengingatkan. Next Pak. Nah, kita ke sini. Jadi karena tadi menuntun, berarti kan kita arahnya akan menuju ke budaya positif, budaya yang bagus-bagus gitu ya. Nah, budaya positif itu merupakan keyakinan dan pembiasaan nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya Bu, kalau di sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu ada ya apa di depan itu, menyambut siswa ya, sapa siswa. Kemudian ada lagi program dari Tangerang yang Selasa sampai hari Kamis, Tangerang mengaji. Nah itu. Kemudian ada lagi, kita juga selalu sebagai guru itu selalu menyampaikan ke anak muridnya, nah nanti kalau ketemu sama guru, meskipun itu gurunya tidak ngajar kalian, saling ya gitu kan. Nah kalau makan duduk gitu, nah baca doa belum gitu kan. Kita selalu seperti itu ya. Memang kita nanti yang mengarahkan mereka. Paling tidak kita memang tidak segan-segan atau tidak bosan-bosan untuk mengingatkan mereka. Supaya apa? Supaya terciptanya budaya positif. Makanya budaya positif itu merupakan pembiasaan dari nilai-nilai yang sudah dilakukan setiap hari. Kemudian berbagai tradisi dan kebiasaan sehari-hari yang dibangun dalam waktu cukup lama oleh murid dan guru. Jadi yang namanya pembiasaan itu kita harus konsisten. Hari ini biasa, besok lupa. Tidak seperti itu. Jadi hari ini diingatkan, besok ingatkan lagi, besok ingatkan lagi gitu. Tapi memang ya Bapak Ibu, yang namanya anak-anak itu dengan melihat dia bisa mencontoh gitu. Jadi memang kita sebagai pendidik ya, penuntun kodrat anak tadi, kita juga harus hati-hati dengan apa yang kita lakukan, karena secara tidak langsung kita adalah sebagai contoh. Kita model loh Bu, kita artis loh gitu kan. Oke, next Pak. Nah, budaya positif itu meliputi yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Nah, kita ke disiplin positif. Tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan yang seimbang dan mendukung. Nah, di sini prinsip metode disiplin positif itu ada 4. Yang pertama, tegas tapi penuh kasih sayang. Yang kedua, membantu anak
menumbuhkan rasa memiliki dan signifikan. Yang ketiga, efektif untuk jangka panjang. Yang keempat, mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang berharga untuk karakter yang baik. Upaya membangun disiplin positif di sekolah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah membuat kesepakatan kelas. Ya, oke, next. Langkah-langkah adalah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah guru mengajak murid menentukan kelas impiannya. Mau seperti apa nak kelas kita? Pasti anak-anak menjawabnya berbeda-beda. Nanti tinggal disepakati mana yang akan dimunculkan, mana yang akan dijadikan acuan sebagai kelas impian itu. Yang berikutnya adalah murid menuliskan apa yang mereka inginkan. Jadi setelah ditanya, kemudian kasih namanya kertas ya, post-it, kemudian tuliskan. Yang selanjutnya adalah murid menuliskan tentang kelas yang diimpikan. Kemudian guru meminta menempelkan dan membacakan. Kelas 1 sudah pada kita baca ya Bu. Sudah bisa diajak membuat kesepakatan kelas. Baik, yang berikutnya adalah guru mengajak diskusi tentang kelasnya dan menentukan kesamaan. Jadi tadi setelah ditanya impiannya apa, kemudian menuliskan, kemudian menempel dan membacakan, kemudian menentukan kesamaannya. Setelah itu, memastikan bahwa semua siswa itu berperan aktif. Jadi ketika nanti sudah menempelkan kertas yang Bapak Ibu berikan, coba dicek lagi siapa yang belum. Mungkin kalau untuk kelas 1 bisa lebih dipandu ya, karena memang luar biasa. Kebetulan kan baru belajar 2 bulan ya di kelas 1. Baik, yang selanjutnya adalah guru dan murid menyepakati hasilnya, dan ini yang paling penting, membacakannya. Jadi setelah disepakati, kemudian dibacakan ulang supaya anak-anak tahu sebenarnya arahnya mau kemana. Tadi yang sudah dituliskan apa, yang disepakati yang mana, seperti itu. Next. Nah, yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memang tidak mau melakukannya. Itu ilmunya seperti itu. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi sebaiknya kita tidak menyampaikan kritik yang sampai membuat si anak itu merasa bersalah. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini adalah usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Makanya kalau main itu mungkin bisa disesuaikan ya dengan usianya. Kadang-kadang karena tetangganya atau sebelah rumahnya itu mungkin karena memang nyaman gitu kan, jadi anak kelas 1 bisa main dengan anak SMA. Kalau di sekolah berarti anak kelas 1 kok dekatnya dengan anak kelas 5 ya gitu, atau kelas 2 dekatnya dengan kelas 6. Jadi sebaiknya apabila mempunyai teman itu ya yang sejajar dengan mereka atau seusia gitu. Iya, betul, sebaya ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut Bapak.
Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Yani Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau mohon maaf nih Bapak Ibu, siswa karena pernah datang terlambat kemudian diberi hukuman, besok lagi pasti ada yang mungkin merasa begini, iya saya hari ini nggak boleh terlambat karena nanti dikasih tugas lagi sama Bu Guru atau dihukum sama Bapak atau Ibu Guru. Nah, itu ketidaknyamanan atau hukuman ya. Dan sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, yaitu secara fisik dan psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Yang ada mau datang ke sekolah takut akhirnya izin nggak masuk bilangnya sakit. Biasanya seperti itu. Oke, next Pak. Lanjut yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo, siapa yang hari ini selesainya duluan, nanti dapat setiket, gitu kan? Nah, itu sesaat. Hari ini selesai, besoknya beda lagi. Jadi dia termotivasi karena akan mendapatkan sesuatu. Next Pak. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilaku yang bersifat internal, bukan eksternal. Jadi yang ketiga ini adalah termotivasinya dari diri sendiri ya, betul. Next Pak. Yang berikutnya adalah, nah ini adanya perbedaan antara hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu Bu lebih menjadikan ke identitas gagal. Kenapa? Karena takut dan itu sebentar nanti. Nanti udah naik kelas beda guru. Gitu ya. Kemudian kalau yang konsekuensi, nah itu biasanya kalau nggak masuk nanti konsekuensinya apa, begitu ya. Kemudian kalau yang restitusi, nah ini merupakan pilihan. Jadi nanti ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi masalah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan yang seperti apa. Next Pak. Nah, ini penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan itu efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Lanjutnya adalah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan itu adalah mengharap tadi ya, imbalan. Oke, next Pak. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, menjadi lebih disiplin, mempunyai disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Namun, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita itu memiliki motivasi dari dalam diri. Ya, motivasinya apa? Itu nanti digali lagi karena masing-masing Bapak Ibu ya tahu. Lanjut. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu, yang mana nih dari pilihan pertama? Yang pertama adalah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian yang berikutnya mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya dan bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, dan mengkritik juga mendiamkannya. Kira-kira pilih yang mana? Silakan disimpan saja jawabannya. Oke, next Pak Satria. Lanjut. Nah, yang di sini Ibu, 5 posisi kontrol dalam menerapkan disiplin di sekolah. Ini bukan penebusan dosa ya Bapak Ibu. Jadi nanti masing-masing bisa mengevaluasi dan menjadi nanti lebih baik. 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa dengan fisik ya Bu, dipukul misalnya, tapi kan nggak boleh ya. Kemudian verbal dengan kata-kata gitu yang kita sampaikan ke murid. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Yang berikutnya, kamu selalu saja salah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Kan? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru tersebut. Lanjut Pak. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian contoh yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu lembut, tapi ternyata tadi 5 kontrol guru yang membuat merasa bersalah ke siswa.
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, yang berikutnya adalah posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu salah satu ucapan dari guru yang memposisikan sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, gitu ya. Oke, kemudian yang keempat adalah pemantau. Pada posisi ini, peran guru adalah sebagai pengawas, yaitu mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Punten nih, kita kalau di kelas, meskipun kita duduknya di depan, ngadepnya pas banget ke depan murid kita, tapi kita tahu kan, kalau di sebelah kiri ada yang bercanda, di sebelah sana mungkin ada yang sedang rebutan pulpen atau pensil. Kita mah tahu aja ya Bapak Ibu ya. Luar biasa loh itu ilmunya. Bisa memantau di segala penjuru gitu kan. Oke, lanjut. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau diantaranya adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, atau daftar cek. Dari posisi teman ini masih bisa Bapak Ibu terapkan, ya. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting. Posisi guru adalah sebagai manajer, yaitu di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya yang lebih kuat dan lebih baik. Punten Bapak Ibu, saya ada contoh video tentang restitusi ya. Ini contoh dari segitiga restitusi yang kemarin saya praktekkan bersama dengan murid saya.
adalah contoh memvalidasi kesalahan. Dari situ Bu. Oke, ya wajar kalau kamu tidurnya malam. Ibu juga akan melakukan hal yang sama karena melihat acara TV yang bagus. Apalagi kalau acara itu berlanjut ya, jadi pasti kita bisa tidurnya lebih pagi. Coba kita pikirkan tindakan apa yang sudah kamu lakukan, apakah sesuai dengan keyakinan jelas yang sudah disepakati? Ya, ini yang tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan tentang kesepakatan kelas. Melanggar. Oke, baik. Menurut kamu tanggung jawab itu penting atau tidak? Baik. Kalau menurut kamu tanggung jawab itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Oke, kamu bersedia melakukannya? Baik. Pas sekali tindakan kamu itu. Lanjutkan, tetap semangat. Terima kasih ya Niko ya. Hari ini. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu. Saudara, coba kita pikirkan tindakan yang sudah kamu lakukan. Ya, video tadi adalah contoh dari saya menyelesaikan masalah terkait murid saya yang datangnya terlambat karena kesiangan. Malamnya itu terlalu asik nonton TV gitu ya, karena acaranya seru, jadi tidurnya kemalaman dan akhirnya tadi sering datang terlambat. Yang pertama adalah tadi menyelesaikan dengan menanyakan. Kemudian yang kedua dengan memvalidasi kesalahan, betul atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan, karena kelas sudah dibuat kesepakatan mana yang mereka lakukan. Harapannya apa Bapak Ibu? Mudah-mudahan anak itu tadi terlahir dari dalam dirinya bahwa tanggung jawab disiplin itu memang sangat penting, dan itu karena tidak takut dengan gurunya, tapi memang lahir dari diri mereka sendiri. Yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu, bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup itu diantaranya apa ya? Boleh kan? Oke, bagus Ibu. Makan. Yang kedua, Bernapas. bernapas. Ya, lanjut. Bisa Bu. Uang, betul sekali ya Pak. Oh, beli makan pakai uang, betul. Ada lagi? Sehat Bu. Sehat, cakep. Apalagi Bu? Rumah. Rumah, kebutuhan hidup, iya, buat tempat tinggal. Oke, kebutuhan hidup itu ada primer, tersier, sekunder. Yang primer itu Bu, benar-benar ya. Apa yang primer diantaranya? Kalau ya, orang Jawa bilang sandang, pangan, papan. Jadi kita harus pakai pakaian, gitu kan. Kemudian kita harus makan. Tapi sekarang kan memang sudah dicanangkan bahwa kita makan juga tidak asal makan ya Bapak Ibu ya, gitu. Dengan menyeimbangkan gizi, gitu kan. Bagaimana ya keseimbangan gizi yang bagus untuk kita, apalagi kita sama-sama pendidik ya Bapak Ibu ya. Kita apa-apa tuh harus belajar duluan. Kita juga harus sehat, kita juga harus cerdas, begitu kan? Nah, tadi diantaranya adalah kebutuhan primer. Sekunder tersier itu dikembalikan lagi ya ke Bapak Ibu, apalagi ya tersiernya, kemewahan gitu. Sekarang kami bingung ya, mana yang termasuk tersier, mana yang termasuk sekunder gitu kan. Oke, lanjut. Yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu guru tuh pasti semuanya hebat. Nah, tinggal di sini bahwa kita itu membutuhkan pengakuan loh Bapak Ibu gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya biasa aja gitu. Karena ini dapat ilmu, jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu.
Yang merupakan kebutuhan penguasaan ini adalah kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Makanya Bapak Ibu sering mengikuti diklat ya, diklat yang diselenggarakan universitas, diklat PMM yang mandiri, diklat Gorbu, itu salah satu atau strategi Bu untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, yaitu merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kembali lagi, kita itu tidak bisa sendiri ya Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi. Makanya ini ucapan yang luar biasa dan terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mensupport saya, mendampingi saya ya sampai siang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka juga perlu banyak bergerak, suka mencoba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kita itu berhak senang. Murid juga sama. Jadi Bapak Ibu ciptakan suasana senang ketika di kelas, ketika bertemu kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan pembelajaran menggunakan media-media yang memang saat ini sedang in gitu ya. Seperti Ibu luar biasa loh, bisa menyatukan atau mengaplikasikan pembelajaran. Sekarang yang sedang tren ini ada di TikTok ini, itu ya Bu Mariam ya. Terima kasih banyak. Jadi dapat sebutan Ibu Guru TikTok ya. Oke, bahwa kebutuhan kesenangan ini untuk mencari kesenangan. Jadi sambil bermain bisa bermain dan belajar. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan apabila kita di kelas itu benar-benar tidak ada bercandanya, yang luar biasa hanya materi lagi gitu. Apa yang Bapak Ibu bayangkan? Pasti anak-anak suntuk, bosan, jenuh. Yang ditanyain pasti apa Bu? Istirahat jam berapa ya Bu? Betul. Pulangnya masih lama nggak sih Bu? Gitu kan? Iya. Nah, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Mudah-mudahan kita selalu senang ya Bapak Ibu ya. Itu amin. Nah, lesson menghubungkan kebutuhan antara kesenangan dengan belajar. Nah, ini juga semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi itu ada juga loh Bu. Gitu. Ada di situ contohnya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari tentang keterampilan hidup yang penting. Jadi karena di kelas itu banyak siswa dengan mungkin kebutuhan di rumah berbeda dengan teman yang satunya, maka mungkin bermainnya pun akan berbeda. Bagaimana mereka memperlakukan teman yang satu dengan teman yang lain pasti juga berbeda. Nah, disitulah tugas kita adalah mengarahkan mana yang terbaik, kemudian menyatukan mana yang baik tadi menjadi sebuah kebiasaan gitu. Tapi memang yang harus kita garis bawahi sekarang adalah kita itu harus jeli dan teliti. Ketika apa? Ketika memang anak-anak itu sekarang Bapak Ibu, pergaulan itu yang luar biasa ya, yang terlihat dan terdengar dan mungkin di lingkungan sekolah itu dengan kata-kata yang mungkin kurang baik ya. Itu kan memang kita harus sering-sering tegur, kita harus sering-sering ingatkan. Tadi sebenarnya dengan penggunaan segitiga restitusi kita dapat mempengaruhi siswa atau memperbaiki siswa itu dengan kesadaran dia sendiri, bukan karena paksaan.
Nah, ini dokumen saya tadi ya, Bapak Ibu. Nah, sepertinya hari ini sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Jadi, apa yang Bapak Ibu dapat hari ini? Ya, saya akan bagikan kertas kembali. Silakan silakan Bu. Silakan. Iya, silakan dulu. Nih, silakan ditulis. Oke, silakan Bapak Ibu tuliskan. Apa Bu? Ya, setelah tadi saya memaparkan banyak hal, ya, apa yang Bapak Ibu dapat hari ini? Ya, sudah Bapak Ibu. Boleh yang mau membacakan? Bu Lucy sedang gak ada suaranya ya. Bu dari ini boleh bacakan? Sudah. Oh belum. Bu yang sudah? Oke, baik Bu ini monggo silakan. Ya baik, terima kasih. Saya akan mencoba apa yang sudah saya dapatkan hari ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah memberikan beberapa pengetahuan baru bagi kami, bagi saya khususnya ya. Di sini yang saya dapatkan terutama dalam menghadapi anak yang mengalami kesulitan belajar atau gangguan dalam belajar seperti tadi yang ada di video ya. Cara bagaimana mengingatkan atau menyadarkan anak untuk lebih disiplin, itu yang pertama ya. Jadi kita banyak cara, ternyata selama ini yang saya dapatkan, oh itu menurut saya atau menurut ini ternyata salah, padahal menurut saya itu benar. Tetapi setelah saya mendapatkan beberapa pengetahuan, insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya. Oke, Terima kasih. bagus ya. Bagus Ibu, kasih plus buat Bu. Ini buat kita semua. Terima kasih Ibu. Jadi hari ini memang kita luar biasa ya Bapak Ibu ya, banyak belajar. Satu lagi, oh ini baik Ibu, monggo silakan. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Hari ini yang saya dapat dari pertemuan hari ini yaitu terutama saya lebih memahami pentingnya memahami anak, apa yang harus kita lakukan terhadap anak yang melakukan kesalahan dan cara penyelesaiannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sekali lagi kita beri plus untuk guru kami dan kita semua. Oke, baik. Bapak Ibu sudah di penghujung acara ya, di penghujung kegiatan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita applause sekali lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan mungkin kalau ada yang mau memperbaiki karena selama ini seperti apa dan ilmunya hari ini dapat, tidak. Monggo, itu memang harapan dari saya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, acara selanjutnya yaitu kegiatan refleksi. Kami mohon untuk Bapak Ibu Guru memberi tanggapan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Siti yang telah memberikan inspirasi ya, yang sangat inspirasi sekali bagi saya untuk bagaimana menerapkan siswa di kelas juga dalam kedisiplinannya ya. Yang pertama yaitu itu penting sekali karena dengan terciptanya lingkungan yang nyaman,
kondusif ya. Jadi kita para dewan guru pun untuk mengajar siswa itu lebih kondusif, lebih enak dan lebih fun ya, agar tercipta kedisiplinan yang baik ya. Lalu kemudian yang kedua, itu sangat inspiratif sekali bagi saya guna perbaikan kualitas dalam memberikan metode pengajaran ke siswa. Khususnya tadi Ibu Siti telah memberikan contoh-contoh yang sangat luar biasa, jadi sehingga membuat saya dapat belajar untuk menerapkan dan memperbaikinya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Siti yang telah memberikan paparan tadi ya. Itu sangat berarti bagi saya sebagai pendidik. Ternyata memang kita kalau di dalam kelas itu pada anak-anak didik kita tidak hanya memberikan materi, tapi juga diselingi dengan permainan-permainan yang membuat murid kita belajarnya menjadi senang. Setelah mendengarkan itu, jadi saya terbuka untuk melaksanakan apa yang telah tadi dipaparkan oleh Ibu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Saya di sini menyampaikan saya sebagai pendidik di kelas di kelas itu lebih banyak terciptanya rasa menyenangkan, nyaman dan tenang agar pembelajaran kita di kelas anak-anak itu dapat menyerap pembelajaran kita yang kita berikan. Terus yang kedua, disiplin. Selain disiplin dalam berpakaian, dalam waktu kedatangan siswa, siswa ini harus kita diskusi untuk kesepakatan dulu apa yang kita harus peraturan yang kita sampaikan di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Siti sudah memberikan contoh-contoh dan ilmunya kepada saya sebagai pendidik yang saya harus bisa tambahkan praktek-praktek di dalam kelas. Seperti itu. Terima kasih Bu Siti atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Menurut saya yang saya dapat dari pertemuan yang ini adalah berguna bagi guru, terutama bagi saya sendiri dalam membangun hubungan terhadap anak murid, khususnya dalam menghadapi anak-anak yang melakukan suatu kesalahan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan tanggapannya sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Siti yang telah memberikan materi yang sudah dijelaskan secara gamblang dan kita dapat pahami apa yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Hidayah. Baik, terima kasih juga dari saya kesimpulkan bahwa budaya positif dapat dilakukan secara konsisten, berkesinambungan tanpa ada paksaan dan hukuman pada materi kali ini. Saya simpulkan seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari moderator pada saat ini. Saya tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Nindi, sini. Jadi Ibu manggil saya. Iya, silakan duduk Kak. Tadi Ibu lihat kamu marah-marah kepada Danis. Iya Bu, soalnya saya sebel. Danis ngajak-ngajak saya sebelum ngajak saya. Oh begitu. Ya wajar kalau kamu marah dan sebel. Kalau Ibu di posisi kamu, pasti Ibu juga akan sama. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Danis? Saya ngomelin Bu, dan saya tunjuk-tunjuk Danis dan saya gebrak mejanya Bu. Oh begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu, karena saya sudah kesal Bu
kan nggak pernah ngejek dia dan dia malah ngejek saya. Ya wajar kalau kamu marah karena sering diledek. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu, memukul misalnya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati. Oke, baik. Menurut kamu, saling menghormati itu penting atau tidak? Penting, Bu. Baik. Kalau menurut kamu, menghormati itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Harus lebih sabar, Bu. Baik. Kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan? Saya harus lebih sabar dan mampu menahan emosi saya, dan apabila ada teman yang mengejek saya sampaikan ke Ibu. Tepat sekali tindakan kamu, Nin. Lanjutkan dan tetap semangat ya. Nah, silakan kembali ke tempat duduk kamu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Regina Prahita dari kelas 6A. Saya sangat senang bersama Ibu Siti Hidayah. Saya bisa berdiskusi untuk mengendalikan diri saya dari emosi. Karena perilaku teman-teman saya harus bersabar dan bisa lebih menghormati teman-teman saya. Terima kasih Ibu Siti Hidayah telah mengajarkan saya untuk mengendalikan emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikola dari kelas 6A SDN Lejong 3. Saya sadar tanggung jawab sangat penting bagi saya. Tidur lebih awal supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Bu Siti sudah memberikan saya pemahaman arti tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.